Kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya untuk memasukkan informasi lead yang agent OBA dapatkan untuk disubmit di aplikasi OBA. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah klik aplikasi OBA. Jika Anda sudah mendaftar dan Anda sudah login, maka otomatis Anda akan dibawa ke tampilan seperti ini. Lalu seperti kita sampaikan pada tutorial sebelumnya, bahwasanya button lead ini berfungsi untuk memonitor lead Anda. Namun jika Anda belum mempunyai lead, maka ketika Anda klik lead tidak akan kelihatan apa-apa, tidak akan terlihat apa-apa. Namun ketika Anda klik account akan terlihat data Anda. Ketika Anda ingin memasukkan lead baru ke dalam aplikasi OBA, maka Anda harus menekan button tanda plus yang dalam bulatan. Nah, di sini misalnya di halaman pertama adalah mengisi kontak detail daripada perusahaan ataupun organisasi yang ingin mengadakan event. Misalnya perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan adalah misalnya Pertamina, maka tulis Pertamina. Lalu selanjutnya tulis tipe atau jenis daripada perusahaan yang akan mengadakan kegiatan tersebut. Di sini kita pilih corporate. Lalu tulis nama PIC, ya, misalnya di sini Ibu Susi, ya. Selanjutnya ketik nama, pilih posisi daripada orang yang bertanggung jawab di perusahaan tersebut untuk memanage ataupun mengkoordinir event daripada kegiatan Pertamina ini. Misalnya Ibu Susi posisinya adalah sekretaris, maka pilih sekretaris. Di sini saya contohkan misalnya alamat daripada perusahaan tersebut adalah di Jalan Medan Merdeka, ya. Nah, pilih provinsi daripada perusahaan Pertamina tersebut. Mungkin di sini kita pilih adalah DKI Jakarta. Lalu pilih kota daripada perusahaan yang akan mengadakan event tersebut. Kita tulis Jakarta Pusat. Jangan lupa tulis nomor telepon, lalu nomor handphone daripada perusahaan tersebut. Sedangkan untuk nomor handphone sendiri, tulis nomor handphone daripada person in charge, ya. Tulis nomor handphone person in charge atau orang yang mengkoordinir kegiatan tersebut di Pertamina atau di perusahaan tersebut. Lalu masukkan email daripada orang yang mengkoordinir, person in charge yang mengkoordinir kegiatan daripada perusahaan tersebut. Selanjutnya, jika Anda sudah mengisi kontak detail di halaman pertama ini, maka Anda bisa melanjutkan ke halaman kedua dengan menekan next. Nah, di halaman kedua Anda diharapkan untuk mengisi event detail daripada kegiatan. Jika kegiatan tersebut melibatkan kamar, reservasi kamar, dan reservasi meeting room, maka Anda bisa menggeser number of room ke kanan dan number of event ke kanan. Namun, jika kegiatan tersebut hanya melibatkan kamar, maka Anda akan geser number of event ke kiri kembali, di off-kan kembali. Nah, demikian juga jika misalnya kegiatan tersebut hanya untuk meeting dan tidak melibatkan kamar, maka
geser include event ke kanan dan number of room ke kiri ke posisi off. Nah, di sini saya akan berikan contoh kegiatan Pertamina tadi melibatkan kamar dan meeting room, maka saya pindahkan dua-duanya ke sisi kanan. Di bagian number of person, masukkan data berapa orang yang akan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Misalnya di sini saya tulis 100 orang. Lalu di bagian kanan number of room, berapa kamar yang akan dibutuhkan untuk kegiatan ini. Contoh di sini saya tulis 50. Selanjutnya di bagian check-in date, pilih tanggal berapa event ini akan dilaksanakan. Mulai tanggal, misalnya di sini saya pilih tanggal 1 Juli. Maka saya save. Selanjutnya klik save, pastikan Anda klik save. Nah, checkout date. Ya, di checkout date sampai tanggal berapa event ini akan selesai. Contoh di sini saya tulis sampai tanggal 3 Juli, berarti event ini diadakan untuk 2 malam. Untuk kegiatan meeting, contoh di sini saya ambil meeting dimulai karena dia check-in tanggal 1, maka kemungkinan eventnya dimulai tanggal 2. Maka saya pilih di sini tanggal 2 Juli dimulai event. Selanjutnya event berakhir di sini saya tulis tanggal 3 Juli. Misalnya contoh. Jam berapa event akan dimulai? Maka kita pilih di sini misalnya jasa dari mulai jam 8 pagi. Maka dituliskan jam 8 pagi, jangan lupa klik save. Selanjutnya sampai jam berapa event akan selesai? Maka di sini misalnya Anda tulis misalnya sampai jam 9 malam. Nah, setelah Anda mengisi data daripada event detail ini, maka klik next. Namun sebelumnya pastikan bahwasanya data-data yang Anda isi adalah benar, karena ini penting sekali bagi hotel untuk memberikan penawaran kepada lead yang Anda masukkan ke aplikasi OBA. Lalu klik next. Nah, di bagian halaman ketiga ini adalah tentang budget detail. Di budget detail ini Anda diharapkan memasukkan berapa minimum budget per orang dan maksimum budget per orang yang diharapkan oleh klien Anda atau person in charge di Pertamina tadi. Misalnya di sini kita tulis minimum budget per person. Jika misalnya kegiatan tersebut residensial, budget per person misalnya di sini kita tulis 700.000. Lalu maksimum budget ekspektasinya mungkin di sekitar kita tulis misalnya 800.000. Nah, di bagian booking type pastikan Anda memilih opsi, misalnya di sini kita pilih residensial ya. Namun jika misalnya Anda dapat juga memilih tipe yang lainnya, apakah misalnya tamu hanya memerlukan meeting room only atau table manner, birthday, inaugurasi ataupun wedding, cocktail party dan lain-lain. Namun di sini sebagai contoh saya pilih residensial. Nah, meeting set di bagian meeting room setup yang bagaimana yang diinginkan oleh klien Anda, maka di sini misalnya saya contohkan adalah classroom. Setelah Anda mengisi data-data daripada budget detail dan tipe meeting serta room setup yang diinginkan, selanjutnya klik next. Nah, di bagian keempat ini Anda diharapkan untuk mengisi venue requirement.
hotel yang bagaimana dan di kota mana, bintang berapa yang diharapkan. Venue requirement adalah venue yang diharapkan oleh klien Anda. Jadi sekali lagi saya sampaikan, untuk mengisi venue requirement adalah venue yang diharapkan oleh klien Anda untuk merespon requirement yang mereka punya. Misalnya Pertamina di sini mengharapkan tipe hotel di tengah kota, maka pilih city center. Namun jika misalnya klien meminta hotel yang berlokasi di resort, ya, maka pilih resort. Definisi resort dan city center di sini adalah city center berada di pusat kota, resort artinya berada di destinasi wisata, ya. Selanjutnya, hotel bintang berapa yang diinginkan oleh klien Anda? Misalnya di sini kita tulis bintang 4. Nah, dari 100 orang tadi, berapa banyak ballroom yang diinginkan oleh klien? Maka diisi di sini. Ini sebenarnya number of ballroom, ya. Jadi isi aja 1 misalnya. Terus jumlah daripada number of meeting room yang dibutuhkan, misalnya dengan 1 ballroom Pertamina membutuhkan misalnya 3 meeting room, ditulis di sini. Jika ada requirement minimum size of ballroom, silahkan Anda tuliskan di sini misalnya 200 square meter, atau minimum requirement of meeting room size silahkan ditulis di sini misalnya 50 square meter, saya tulis di sini. Nah, selanjutnya di kota apa kegiatan ini akan dilaksanakan, ya. Jadi di sini di bagian ini Anda tulis di kota apa kegiatan ini akan dilaksanakan. Jawa Barat misalnya, ya. Lalu kita pilih misalnya Kota Bogor. Nah, setelah Anda mengisi data-data ini semua, maka klik save. Nah, jika terdapat partner OBA di destinasi kegiatan yang diinginkan oleh klien, maka lead Anda akan sukses, ya. Nah, di sini Anda melihat bahwasanya data tadi kelihatan seperti belum masuk, namun jangan khawatir, silahkan refresh layar Anda dengan menarik layar Anda ke bawah. Nah, maka data yang Anda masukkan tadi sudah tersimpan di aplikasi OBA untuk segera direspon oleh hotel yang ada di Jawa Barat. Pastikan sebelum Anda tutup aplikasi OBA, pastikan sekali lagi data-data yang Anda masukkan tadi sudah benar, ya, dengan melihat detail yang Anda masukkan sebelumnya. Nah, untuk memonitor perkembangan daripada lead yang Anda submit ke aplikasi OBA, Anda bisa melihat di bagian klik hotel offers, hotel apa saja yang ada di sana dan yang sudah merespon lead yang Anda masukkan. Dan di sini di bagian confirm deal Anda bisa melihat di lead yang Anda sudah masukkan, yang sudah confirm ataupun yang sudah materialize di hotel yang merespon lead Anda. Nah, selanjutnya Anda bisa memonitor lead yang Anda submit tadi secara berkala, dan jika Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan lanjutan tentang bagaimana memonitor lead yang Anda punya, silahkan kontak ke tim OBA di nomor di bawah ini. Terima kasih sudah mengikuti tutorial bagaimana cara memasukkan lead ke aplikasi OBA. Sampai bertemu kembali di tutorial berikutnya.